Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidas suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin hadirat sidang jamaah tarawih dan salat jamaah Isya yang sama-sama saya muliakan. Pertama-tama mari kita semua senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang senantiasa dilimpahkan kita semua. Dan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ad-dinul Islam, nikmat iman. Kenapa nikmat iman, nikmat Islam yang paling agung? Karena dengan nikmat Islam, nikmat iman, kita dipanggil langsung, diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai seluruh umat, hai seluruh orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan seterusnya. Kita diundang langsung, bapak-bapak, ibu-ibu, oleh Allah. Alangkah mulianya, alangkah agungnya, alangkah terhormatnya kita. Kalau yang mengundang itu Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Agung, yang Maha Besar, sedangkan kita diundang oleh sesama makhluk pembesar, pimpinan-pimpinan kita. Alangkah bahagianya kita, apalagi kalau yang mengundang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian saya muliakan, yang kedua, Nabi kita besar Muhammad SAW itu sendiri yang mengundang juga. Setiap datangnya bulan Ramadan, bahkan di akhir Sa'ban, Rasulullah memanggil umatnya, ayuhan nas, wahai seluruh umat, kada adallakum syahrum adim. Sekarang ini sudah kita sampai kepada bulan yang agung, bulan penuh barakah, bulan penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya itu. Alangkah hebatnya kita sebagai orang beriman dipanggil yang Maha Pencipta, dipanggil oleh Nabi dengan untuk menghidupkan, meramaikan bulan yang sangat agung, yang sangat suci ini. Hadirin sekalian saya muliakan, kenapa? Karena dengan bulan Ramadan ini yang membawa berbagai macam rahmat, kasih sayang, bahkan ampunan, bahkan pembebasan dari api neraka, bahkan ibadah kita, pahalanya itu dinilai lebih tinggi, lebih bernilai dibanding dengan di luar Ramadan. Oleh karena itu bapak-bapak, sebelum kita memasuki topik itu tadi, mari kita memanfaatkan, mari kita gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan memang setiap tahun itu datang, berkunjung kepada kita, tetapi tidak ada jaminan bapak-bapak, tidak ada jaminan ibu-ibu, bahwa Ramadan berikutnya kita akan bisa bertemu kembali. Tidak ada jaminan bapak-bapak. Berapa banyaknya kita punya kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, masih kita sama-sama dulu, beberapa bulan yang lalu sama-sama, bahkan tahun lalu sama-sama bertarawih dan lain-lain. Sekarang ini mereka telah tiada. Hadirin sekalian saya muliakan, oleh karenanya itu mari kita mengoptimalkan kita di dalam memelihara, di dalam melaksanakan ibadah dan memelihara amal-amal kita, menjaga amal-amal kita. Jangan sampai kita sungguh-sungguh capek melakukan ibadah puasa dan lain-lain, akan tetapi
ibadah-ibadah kita sia-sia. Ibadah-ibadah kita terhapus oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu panitia memberikan topik kepada saya, mensucikan hati dari sifat hasad atau dengki dengan kemunafikan. Tapi saya ingin sederhanakan topik ini, yaitu mensucikan atau membersihkan hati dari hasad dan dengki. Karena hasad dengki itu satu, dan itu adalah sifat-sifat khas orang-orang munafik. Oleh karenanya kita mengambil saja munafiknya. Hadirin sekalian saya muliakan, sebenarnya tugas ini adalah topik yang berat. Karena mensucikan hati adalah tidak sama dengan mensucikan pakaian, dengan mensucikan yang nampak. Mensucikan hati itu adalah batiniyah, adalah di dalam, adalah tidak dilihat secara kasat mata. Maka tentu mensucinya tidak sama dengan mencuci pakaian, tidak sama dengan mencuci badan, dan seterusnya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, apa sesungguhnya yang dimaksud hasad? Apa sesungguhnya yang dimaksud dengki? Dan di mana tempatnya? Tempatnya itu berpusat itu di hati. Hasad adalah merupakan suatu sikap. Sikap apa? Sikap tidak senang. Sikap tidak senang terhadap orang-orang yang mendapat karunia, yang mendapat keutamaan, yang diberikan keutamaan, yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang begitu modelnya, tidak senang kalau ada orang mendapatkan, diberikan kurnia, diberikan rezeki oleh Allah, itu dia salah satu ciri daripada orang yang hasad. Hasad juga itu adalah merupakan suatu sikap mental. Sikap mental, sikap penyakit hati yang didorong oleh setan. Setan yang dorong untuk kita mendengki, untuk kita menghasad kepada orang lain. Oleh karenanya itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan suatu ayat ketika Nabi kita Muhammad SAW dihasad, didengki, bahkan mau diracun oleh orang-orang Yahudi yang hasad kepadanya. Turun itu ayat tadi, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau kita ragu-ragu ada orang yang mau menghasad kita, baca itu 3 kali. Hadirin sekalian yang saya muliakan, yang kemudian sifat ini bukan saja tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat itu, akan tetapi sekaligus juga berusaha bagaimana caranya supaya nikmat itu hilang dari orang yang bersangkutan. Dia melakukan cara-cara apa yang harus dilakukan sehingga nikmat ini bisa hilang. Ini dilakukan oleh iblis. Sifatnya iblis memberikan hasad kepada ketika Nabi Adam ada di surga. Iblis hasad dengan melakukan beberapa cara sehingga Nabi Adam itu bisa keluar dari surga. Hadirin sekalian saya muliakan, hasad kalau kita lihat dari segi hurufnya, ada 3 hurufnya, ha, sin, dan dal. Ha, sin, dan dal digabungkan menjadi hasad. Apa artinya itu? Berarti menaruh perasaan haru, menaruh perasaan marah. Jadi hasad itu kalau dari segi huruf, orang yang dikatakan hasad adalah orang yang menaruh rasa marah atau tidak senang atau tidak suka terhadap orang yang mendapatkan kurnia, orang yang mendapatkan rezeki, atau mungkin orang yang mendapatkan jabatan dan lain-lain. Itu menaruh kebencian, menaruh kemarahan, dan tentu sangat marah itu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, hasad atau rasa benci yang tersimpan dalam hati
terhadap kenikmatan orang lain itu disertai dengan maksud agar nikmat itu hilang dari orang yang bersangkutan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, hasad itu juga bertingkat-tingkat. Ada tingkatannya. Ada tingkatan yang paling tinggi, paling sedang, paling bawah, bahkan ada hasad yang dibolehkan. Hasad yang paling tinggi ialah hasad orang yang dilakukan oleh orang yang tidak senang kepada seseorang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha bagaimana supaya nikmat itu hilang dengan cara kekerasan, bisa dengan pendaliman, bisa dengan cara penculikan, dan bisa dengan berbagai macam cara, termasuk hasad yang dilakukan oleh anak Nabi Adam, Kabil terhadap saudaranya Habil, karena marah kurbannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia membunuh saudaranya Habil. Termasuk juga hasadnya anak-anaknya saudara-saudaranya Yusuf, karena merasa cemburu bapaknya Yakub itu mempunyai perasaan cinta yang diprotes oleh saudara-saudaranya, sehingga Nabi Yusuf pun juga dilenyapkan dari bapaknya Nabi Yakub. Hadirin sekalian saya muliakan, betapa tinggi inilah hasad yang paling tinggi. Hasad yang kedua adalah hasad yang dilakukan, dia benci terhadap orang itu yang mendapatkan kenikmatan, tetapi dia harapkan kenikmatan itu hilang daripada orang yang bersangkutan. Dan yang ketiga, ada hasad yang dilakukan oleh yang bersangkutan, tetapi dia menginginkan supaya hasad itu bisa pindah kepada dirinya sendiri. Dia mau dia sendiri kalau hilang itu nikmat itu, agar supaya dia berpindah kepada dirinya sendiri. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah hasad yang disebut dengan al-ghibtu. Apa itu al-ghibtu? Adalah kalau ada orang melihat orang berhasil, melihat orang sukses, dia juga ingin sukses sama suksesnya, bahkan lebih daripada orang yang tadi yang berhasil itu. Misalnya dia berhasil dagangannya, misalnya dia berhasil sukses dalam pekerjaannya, misalnya dia berhasil di dalam menuntut pendidikan ilmu pengetahuan, maka dia juga berusaha dengan hasad yang seperti ini yang dibolehkan. Silakan kita bersaing secara sehat dengan baik untuk mencapai apa yang kita inginkan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, hasad ini bapak-bapak kalau sudah memuncak, sudah sampai pada masa kritisnya, sudah sampai kepada masa yang sudah sudah memuncak itu, akhirnya seorang penghasad itu, apabila sudah sampai pada masa kritisnya, dia akan menjadi takabur. Dia akan menjadi takabur. Apa yang dimaksud dengan takabur? Sama kalau diartikan sombong. Dia akan menjadi pemarah, serta selalu memandang rendah orang lain. Ini sudah memuncak hasad itu, maka berubah sifat-sifatnya menjadi takabur. Tidak ada lagi orang yang baik. Dia yang merasa semua di atasnya orang-orang itu. Tidak ada lagi orang yang bisa di atasnya. Dialah yang sombong. Dia juga pemarah. Tidak ada lagi orang yang bisa marahi. Dia yang lebih pemarah. Serta selalu memandang rendah orang lain. Dia selalu memandang rendah orang lain. Hadirin sekalian saya muliakan, masih ada sedikit waktu untuk kita tambah sebelum sebentar subuh, insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Faktor-faktor penyebab timbulnya hasad. Apa sebabnya hasad itu muncul? Kenapa bisa ada itu hasad? Padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman, la tahasadu wa la tabagadu
wala tadabaru wa kunu ikhwa ibadallahi iwana. Jangan kamu saling mendengki, jangan. Wala tabagadu, jangan kamu saling marah, memarahi, bermusuhan. Wala tabagadu, jangan kamu saling saling berbicara di belakang. Ini semua adalah merupakan rentetan dosa besar. Rentetan perbuatan yang terkutuk dan yang terlaknat, dan bisa menjadi perbuatan kriminal karena dapat merugi secara spiritual atau secara kedalam, secara agama, dapat menjadi kriminal karena dapat menyebabkan orang lain itu menjadi cedera, menjadi celaka, dan lain-lain sebagainya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, oleh karenanya itu sebab-sebab terjadinya hasad, dengki ini oleh Imam Al-Ghazali secara singkat saya sampaikan, mungkin ada 7 atau 4 yang saya sampaikan. Yang pertama yang menyebabkan itu antara lain adalah karena adanya al-baghda'u wal adawah, adanya persaingan tidak sehat, permusuhan, perbincangan yang tidak sehat, atau persaingan yang tidak memperhatikan etika. Ini penyebabnya. Karena dikala dia di dalam bersaing, maka disinilah munculnya yang namanya hasad. Yang kedua, rasa bangga diri. Ada orang selalu membanggakan dirinya, tidak pernah dia tawadu, dia menganggap semua orang yang lain rendah. Inilah penyebabnya. Yang ketiga, sombong atau takabur, hampir saja sama. Ujub. Nah, ini yang saya ingin jelaskan, apa itu yang dimaksud ujub. Ujub itu adalah memandang orang yang diberikan jabatan misalnya, memandang orang yang menerima sesuatu misalnya tidak pantas, kurang pantas, dia pandangnya kurang pantas karena dia yang menganggap bahwa dirinya yang lebih pantas. Itu namanya ujub. Ini salah satu sehingga menyebabkan orang itu tertarik untuk menghasad atau mendengki orang itu karena dia menganggap bahwa dirinya lah yang lebih bisa dibanding dengan orang itu. Yang kemudian yang lain adalah takut kalau tujuannya itu tidak kesampaian, tidak tercapai. Kenapa? Karena dia menganggap kalau itu yang jadi, maka apa yang saya akan urus tidak akan sukses. Karena itu lawan politik saya misalnya, itu rival saya di dalam berdagang misalnya, itu misalnya saya tidak sependapat misalnya. Dan yang seterusnya, ambisi popularitas, dia selalu mau populer, jadi yang lain itu dikecilkan. Dan yang terakhir, busuk hati. Nah, ini yang paling puncak, busuk hati. Memang di dalam hatinya penuh dengan berbagai macam kotoran, dan inilah yang mau dibersihkan ini. Busuk hati dan kikir terhadap kebaikan. Ada orang kalau kejahatan itu pemurah, akan tetapi kalau kebaikan itu adalah kikir. Maka inilah penyakit hati semua. Hadirin sekalian yang saya muliakan, jadi 3 hal yang saya jelaskan ini mengenai hasad. Yang pertama, pengertian hasad. Yang kedua, tingkatan hasad. Dan bagian ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya hasad. Saya kira inilah yang saya sempat jelaskan pada kesempatan di Tarwih ini. Insya Allah sebentar subuh kita akan lanjutkan bagaimana caranya mencuci dan membersihkan sehingga hati kita ini bisa bersih, bisa suci, dan insya Allah kita bisa kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang bersih, yang suci, yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dihendaki dan diridai. Yang bisa demikian adalah yang suci hatinya, dan yang suci hatinya dari kotoran-kotoran jiwa tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.